Definisi kolom dalam konstruksi. Pengertian kolom. Kolom adalah elemen struktural vertikal yang berfungsi untuk mendukung beban dari struktur di atasnya, seperti balok dan atap, serta mentransfer beban tersebut ke fondasi. Kolom dapat terbuat dari berbagai material, termasuk beton, baja, dan kayu, dan memiliki berbagai bentuk serta ukuran sesuai dengan kebutuhan desain dan beban yang harus ditanggung. Definisi balok dalam konstruksi. Pengertian balok. Balok adalah elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk mendukung beban vertikal dan mendistribusikannya ke kolom atau dinding di sekitarnya, serta dapat terbuat dari berbagai material seperti beton, kayu, atau baja, dengan desain yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam konstruksi. Perbedaan antara kolom dan balok. Fungsi struktural berbeda. Kolom berfungsi sebagai penopang vertikal yang mentransfer beban ke fondasi, sedangkan balok berfungsi sebagai elemen horizontal yang mendistribusikan beban ke kolom atau dinding. Perbedaan ini menentukan peran masing-masing dalam stabilitas struktur bangunan. Material dan desain. Kolom biasanya memiliki bentuk yang lebih ramping dan dapat terbuat dari beton, baja, atau kayu. Sedangkan balok cenderung lebih lebar dan kuat untuk menahan beban horizontal. Pemilihan material dan desain tergantung pada kebutuhan struktural dan estetika proyek konstruksi. Jenis-jenis kolom. Kolom utama dan fungsinya. Definisi kolom utama. Kolom utama adalah elemen struktural yang berfungsi untuk mendukung beban dari struktur di atasnya, termasuk balok dan atap, serta mentransfer beban tersebut ke fondasi secara efisien. Jenis-jenis kolom utama. Terdapat beberapa jenis kolom utama, seperti kolom beton bertulang, kolom baja, dan kolom kayu. Masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda dalam konstruksi bangunan. Fungsi kolom utama. Selain mendukung beban vertikal, kolom utama juga berperan dalam menjaga stabilitas bangunan, mengurangi deformasi, dan meningkatkan daya tahan terhadap gaya lateral seperti angin atau gempa. Kolom pendukung dan aplikasinya. Definisi kolom pendukung. Kolom pendukung adalah elemen struktural yang berfungsi untuk mendukung beban dari elemen lain, seperti balok, dan mentransfer beban tersebut ke fondasi, memastikan stabilitas bangunan secara keseluruhan. Jenis-jenis kolom pendukung. Terdapat berbagai jenis kolom pendukung, termasuk kolom beton bertulang, kolom baja, dan kolom kayu, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi spesifik dalam konstruksi. Aplikasi kolom pendukung. Kolom pendukung digunakan dalam berbagai jenis bangunan, mulai dari gedung bertingkat hingga jembatan, untuk meningkatkan kekuatan struktural dan mendistribusikan beban secara merata. Kolom khusus dalam konstruksi. Definisi kolom khusus. Kolom khusus adalah elemen struktural yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam konstruksi, seperti kolom tahan gempa atau kolom dekoratif yang memiliki fungsi tambahan selain mendukung beban. Jenis-jenis kolom khusus. Terdapat berbagai jenis kolom khusus, termasuk kolom komposit yang menggabungkan material berbeda untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas, serta kolom berongga yang mengurangi berat tanpa mengorbankan kekuatan. Fungsi kolom khusus. Selain mendukung beban, kolom khusus juga berfungsi untuk meningkatkan estetika bangunan, memberikan perlindungan terhadap bencana alam, dan memenuhi standar keselamatan yang lebih tinggi dalam desain arsitektur. Jenis-jenis balok. Balok beton dan karakteristiknya. Karakteristik balok beton. Balok beton adalah elemen struktural yang terbuat dari campuran semen, agregat, dan air yang memiliki kekuatan tekan tinggi dan ketahanan terhadap beban berat, serta dapat dirancang dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam konstruksi bangunan. Karakteristik balok kayu.
Balok kayu adalah elemen struktural yang terbuat dari bahan alami, memiliki kekuatan tarik yang baik, ringan dan mudah diproses, serta sering digunakan dalam konstruksi bangunan tradisional dan modern karena estetika dan kemampuannya dalam menyerap kelembapan. Balok kayu dan penggunaannya. Balok baja dan keunggulannya. Untuk balok baja dan keunggulannya, prosesnya kekuatan tinggi, tahan lama, fleksibilitas desain, ringan, perawatan rendah, ramah lingkungan. Dalam hal biayanya, biaya tinggi, korosi, konduktivitas panas, sulit dipotong, berat saat transportasi, memerlukan perlindungan tambahan. Fungsi kolom dan balok dalam bangunan. Peran kolom dan balok dalam menyalurkan beban. Fungsi utama kolom. Kolom berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dari struktur di atasnya ke pondasi, memastikan stabilitas dan kekuatan bangunan secara keseluruhan. Peran balok dalam distribusi beban. Balok mendistribusikan beban horizontal dan vertikal ke kolom, membantu menjaga keseimbangan struktural dan mencegah keruntuhan. Interaksi antara kolom dan balok. Kolom dan balok bekerja sama dalam sistem struktural di mana kolom mendukung balok dan balok mendistribusikan beban ke kolom, menciptakan integritas struktural yang diperlukan dalam konstruksi. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang pembuatan kolom dan balok di Arsiket. Setelah kemarin kita membuat dinding ya, denah seperti ini, rumah 2 lantai rencananya. Nah, sekarang pembuatan kolom, karena kalau tidak ada kolom tidak akan kuat ya. Nah, kita masuk di ruang kerja 2 dimensinya. Kemudian kita klik yang tool ini, tool kolom tool ya. Klik ke kolom tool. Kemudian di sini ada strukturnya mau bentuk ada yang persegi, ada yang bulat, ada yang profil bentuknya. Nah, kita misalkan yang persegi aja, layaknya kolom pada bangunan-bangunan pada umumnya. Kemudian untuk ini adalah materialnya kita mau apa? Mau ini generate struktural, kemudian ada constraint ya, bisa dari constraint juga bisa. Kemudian constraint itu berarti kita dari cor gitu ya, dicor ya. Ada yang dari kayu, kemudian dari apa lagi ya, besi dan lain sebagainya. Saya contohkan dulu yang constraint ya, dari cor. Kemudian setelah ini kita tentukan ukuran kolomnya. Nah, untuk ukuran kolom tinggal digeser saja. Nah, di sini ada ukuran kolom. Misalkan kolomnya kita bentuk 20 x 20. Ini bisa juga ya, bisa dirubah. Jadi kalau misalkan 20 x 15 misalkan. Nah, ini bisa 20 x 15. Kemudian kita tempatkan, tinggal diklik aja di sini, klik. Nah, ini kenapa kayak gini ya? Ini untuk posisi kolomnya kita jangan yang ini ya, yang to klik. Nah, kita pilih yang satu klik. Kalau to klik itu nanti si kolomnya itu akan menjadi gini, akan menjadi miring. Nah, tapi kalau yang ini enggak, kita bisa lihat perbedaannya di 3 dimensi. Nah, ini yang to klik jadi miring kayak gini, ini yang klik. Kita
kita pilih yang kolom, kemudian kliknya yang geometri metodenya yang simple. Ini yang strukturnya persegi, materialnya menggunakan chord. Kalau mau pakai kayu ada ini polywood pakai kayu ya. Kemudian kalau mau besi pada umumnya kan kolom itu kan dari ini ya, dari coret. Tinggal pilih ukurannya sudah 20x15, tinggal klik di sini. Tuh. Kemudian di sini lagi satu. Di sini usahakan di tengah ya poinnya. Satu, di sini lagi. Satu lagi. Tinggal dihapus saja ya. Nah, jadi bentuknya nanti kayak gini. Untuk ketinggian kolom ini kita hapus saja ya. Hapus. Untuk ketinggian kolom ini ada di nih, karena ini kan untuk story-nya dari lantai dasar ke lantai 1. Kalau mau ditinggiin bisa juga dari lantai dasar ini klik ya, kemudian ke lantai atas, dia akan dengan otomatis menyesuaikan ketinggiannya. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau custom ya si kolomnya di not linked ininya, yang kedua yang not linked kita tinggal isikan di sini, misal 4 meter. Nah, maka jadi custom si kolomnya. Kita balikin lagi aja biar sama di lantai. Kalau ingin menyamakan tinggal diklik kolom ini, tekan Ctrl, klik, kemudian Ctrl ALT, klik. Nah, dia akan sama otomatis. Itu untuk kolom. Kalau dirasa kamu perlu di sini ada kolom praktis ya. Buat kolom praktis di sini bisa juga tinggal klik kolom, kemudian ini sudah bentuknya persegi, materialnya constraint, kemudian untuk ukurannya kita jadi misalkan kita akan buat kolom praktis. Kolom praktisnya 12. Oke, tinggal diklik di sini. Nah, kalau ingin misalkan di tengah-tengah ya, tinggal diklik ini, tunggu sampai biru, kemudian klik di sini lagi. Nah, ini udah otomatis di tengah-tengah. Nah, ini tengah-tengahnya berarti. Klik di sini. Nah, kolom praktisnya sudah jadi. Enggak terlihat, tapi kan sudah ada kolom praktisnya. Kalau ingin terlihat, tinggal di klik kanan 3D, kemudian kita pilih yang frame. Nah, klik kanan 3D, ya loading. Nah. Kolom itu sangat mudah membuatnya ya, jadi tidak perlu banyak tool lagi.
tag ya. Nah, kan ada kelihatan ya. Ada kolomnya kelihatan. Yang biasa aja lagi, tag detail. Ada kan? Ada, itu adalah kolom. Kalau misal kamu ingin buat kolom lagi di sini, kolom yang di sini, yang variasi ada. Pilih bentuknya di sini. Klik dialog. Kalau yang variasi kita di objek ya di sini. Objek, klik objeknya, pilih kolom. Dari variasi kolom arsitektural. Misal mau yang ini atau yang ini aja. Oke, tinggal tempatkan di sini. Nah, ini kolom arsitekturalnya sudah ada. Tinggal kolomnya kita tambahin tinggiannya berapa, misalnya terus dia akan tinggi. Sama ya. Cuman ini belum lurus, kita luruskan. Nah, sudah lurus. Jadi sekali lagi, kalau pembuatan kolom, klik kolom tool, kemudian di sini ada pilihan. Kalau ini geometrinya yang simpel, cuma satu aja. Kalau ini geometrinya 2 titik, bisa jadi miring nantinya si kolomnya. Kalau yang ini geometrinya rotate gitu, jadi muter. Ini berlaku biasanya buat yang profil ya. Hasilnya. Kalau mau buat yang miring, tinggal pakai yang kedua ya, yang to click yang ini. Jadi miring dia si kolomnya. Kolom. Baik, semudah itu membuat kolom ya. Terima kasih. Kita lanjut di bagian selanjutnya membuat slope atau balok ya. Slope jadi balok. Ada ring balok dan slope. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dibuat tentang kolom. Nah, sekarang pembuatan balok. Sekarang pembuatan balok. Untuk balok itu ya, kita penempatan balok sebagai slope di bawah di sini, kemudian ada sebagai ring balok. Caranya gampang. Kita bekerja di 2 dimensi, kemudian pilih toolnya yang beam tool, klik beam tool, kemudian di setting dialognya ada beberapa pilihan. Kalau ini single itu jadi cuma satu baris kayak gini aja. Kemudian ada yang chained. Kalau chained itu kita bisa beberapa baris, itu bisa seperti ini. Kemudian ada yang rectangle, jadi satu klik persegi kayak gini. Kemudian ada yang curved, curved itu lingkar. Ini kita termasuk sebagai balok. Gradingnya hasilnya seperti ini. Tapi untuk yang kita butuhkan di sini untuk rumah itu hanya
menggunakan yang chained ya. Klik chained, kemudian kita pilih. Nah, di sini juga untuk pilihan strukturalnya ada yang rectangle, ada yang circular, ada yang kompleks profil. Kita pilih yang rectangle yang persegi 4 aja. Kemudian untuk materialnya kita menggunakan mau constraint, mau struktural, enggak, silakan. Kita gunakan yang constraint aja. Constraint. Kemudian untuk ukuran baloknya kita misal menggunakan lebarnya 20 misalkan, tingginya 25. Nah, setelah ini ditentukan, tinggal klik aja. Kita penempatannya misalkan di tengah-tengah. Ini saya buat sebagai slope dulu ya. Jadi slope itu posisinya di bawah. Slope itu posisinya di bawah. Jadi kenapa masih di atas, kita tinggal ubah elevasinya, ketinggian si balok ini ya. Balok ini caranya gimana? Tinggal klik saja baloknya, klik baloknya. Kalau ingin cara cepatnya, klik semua balok. Cara cepatnya, klik balok ini, kemudian tool baloknya diklik, kemudian tekan Ctrl A pada keyboard. Pak, semua jenis yang balok itu akan ke select. Tinggal setelah itu kita masukkan ke, ini kan tadinya home story-nya lantai 1, jadikan lantai dasar. Pak, dia sudah menjadi slope. Ada di lantai dasar. Terus untuk ring baloknya gimana? Ring baloknya kita tinggal di copy aja dari slope ini menjadikan ring balok. Caranya klik kanan stories, yang ini klik kanan, kemudian edit element by stories, kemudian L type-nya di uncheck, kita cek hanya beam saja, punya copy dari lantai dasar ke lantai 1, tinggal di OK. Nah, maka tercopy ya semua jenis balok. Juga ikut tercopy karena kan balok juga. Tinggal di slide aja, ini dihapus. Nah, selanjutnya karena ring balok, misal kita mau rubah ukurannya, bisa langsung di sini. Nah, ini bisa ukurannya. Silakan butuhnya seperti apa, silakan. Itu saja untuk balok. Bisa nanti dilanjutkan kembali baloknya tentang yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.